Dan terobosan-terobosan ini yang kami kumpulkan dalam rangka nanti sebagai komitmen pelaksanaan, dan kami akan terus memperbaharui regulasi-regulasi kami dari bagian hukum sesuai dengan amanat dari masyarakat. Sudah disampaikan dari Dinas Kesehatan, hampir 80% masyarakat Kota Bogor itu cinta lingkungan yang bersih, cinta dengan lingkungan yang sehat, sehingga apabila sudah didukung dengan ibu-ibu, nah ini ibu-ibu nih yang kalau sudah mereka menginginkan anaknya jangan terkontaminasi merokok, tentunya bapaknya juga tidak berani. Ini hati-hati. Jadi komitmen sampai dengan pimpinan tertinggi wali kota, wakil wali kota. Kami kebetulan sekdanya sekarang ibu juga. Nah, saya Kabak Hukum, saya pertama kali ditanya, Bapak merokok? Tidak, saya tidak merokok. Alhamdulillah. Nah, itu jadi sih, kenapa, ada apa? Saya tidak tahu pada waktu itu. Ternyata kebijakan KTR di Kota Bogor menjadi primadona. Jadi apabila ada pejabat-pejabat yang merokok, itu ditandain oleh pimpinan, walaupun tidak diskriminatif, cuma dikatakan sebaiknya jangan merokok di tempat-tempat yang sudah dilarang, karena itu akan memberi contoh teladan yang buruk. Jadi harus sebagai ASN memberi contoh yang baik, dan komitmen politik ini juga didukung oleh berbagai macam elemen. Jadi siapapun nanti yang berganti posisinya, baik jabatan di struktural ASN, bahkan mungkin dari pimpinan daerah, wali kota, wakil wali kota, itu tidak mempengaruhi kebijakan dari penerapan KTR. Itu yang cukup kuat di Kota Bogor dan dituangkan dalam regulasi, dukungan masyarakat, media, dan sampai dengan jejaring nasional. Kami melihat bahwa hal-hal yang seperti ini tentunya tidak menarik apabila tidak ada tantangan-tantangan di dalam pelaksanaan, sehingga kami sering bertukar informasi bagaimana melaksanakan penerapan, karena ada dua hal yang biasanya dibenturkan. Kalau dari sisi regulasi selesai, biasanya hukum udah selesai, biasanya hak asasi manusia. Ini bagaimana dengan hak asasi manusia? Oke, saya akan melihat kalau sudah diatur, kita akan melihat dari sisi yang lainnya, kebaikannya seperti apa, ini benar, dan bagaimana dari sisi kebaikannya atau kemanfaatan di masyarakat. Ternyata lebih banyak sisi kemanfaatan ketika kita menerapkan kebijakan KTR dan pelarangan iklan sponsor rokok, produksi rokok itu. Di dalam advokasi itu ada dua. Yang pertama pencegahan dan penindakan tentunya. Ini kita lakukan pencegahan yang berkali-kali kita sampaikan, terutama untuk perokok pemula. Perokok pemula itu sangat penting diberikan pemahaman bahwa apabila merokok nanti akan merugikan. Kenapa? Kesehatan saat ini tanpa merokok pun juga sudah bisa menurun, apalagi merokok. Itu pemahaman-pemahaman yang disampaikan secara sederhana. Kalau merokok itu tidak akan membawa hal yang baik. Jadi dari sisi kesehatan, tapi bermacam-macam. Mungkin ada yang dari sisi kejiwaan, mau merokok, kalau tidak merokok saya jadi stres, Pak. Nah, itu kan sisi yang lain. Tetapi dari sisi kesehatan, bahwa merokok itu harus semaksimal mungkin ditinggalkan karena tidak membawa hasil yang baik. Nah, penindakan-penindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor bersama seluruh stakeholder elemen masyarakat ini membutuhkan kerja cerdas. Kalau dulu kerja keras, sekarang kerja cerdas. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa melaksanakan tanpa ada dukungan dari semua pihak. Kami di dalam pelaksanaannya memberikan PIN penghargaan kepada masyarakat. Jadi PIN-PIN, oh ini tidak merokok, dan itu menjadi testimoni dari masyarakat betapa besar sekali penghargaan pemerintah kepada masyarakat yang bisa melaksanakan. Tentunya seperti yang kami sampaikan tadi, untuk faktor penganggaran itu juga sangat penting. Jadi dari semua stakeholder dan aparatur yang ada di pemerintah daerah harus memberi contoh dulu sebelum diterapkan kepada masyarakat. Ini yang di dalam jejaring internasional cukup membanggakan. Semua kabupaten kota yang telah melaksanakan KTR diundang untuk memberikan testimoni bagaimana
hasil dan kendala-kendalanya. Ini yang cukup menarik Bapak Ibu, apabila nanti di daerah Sulawesi Selatan dilaksanakan mulai penjajakan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pelarangan iklan rokok, kemudian memberikan tempat-tempat kawasan rokok yang mungkin kita balik metodenya, bukan kawasan tanpa rokok, tetapi kita balik dengan ini kawasan rokok beretika. Jadi itu kembali kepada kearifan lokal di daerah masing-masing, karena ada bahasa-bahasa yang cukup menarik masyarakat apabila itu disampaikan, dan ini menjadi perjuangan kita bersama. Bapak Ibu, ini sebelum terakhir, seperti yang di slide 41 kita bisa lihat, memang pemerintah Kota Bogor berkomitmen terhadap pelaksanaan KPR dan tegas tidak mengizinkan iklan promosi sponsor, dan ini kita bisa uji di dalam pelaksanaannya. Kami menginginkan bukan hanya klaim sepihak dari pemerintah kota, tetapi masyarakat melihat alhamdulillah konsisten, dan seluruh wilayah Kota Bogor sampai di pelosok-pelosoknya apabila ada iklan sponsor, spanduk, itu segera kami tindak lanjuti sebagai komitmen dari pemerintah. Dan Pak Wali sebagai pimpinan mengatakan ya harus mewujudkan kota sehat, kita harus bersama-sama, tidak boleh kebijakan kawasan tanpa rokok itu hanya kepentingan dari pimpinan saja, tetapi adalah kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan itu adalah keselamatan dan semuanya adalah milik bersama, bukan hanya sepihak. Dan ini yang menjadi pelajaran besar buat kita semua. Alhamdulillah, kawasan tanpa rokok membuat kita sehat. Pelarangan iklan, sponsorship membuat perokok pemula tidak tergoda, dan semuanya akhirnya bisa kembali kepada harapan dari pemerintah tentunya dalam RPJMN ini untuk menurunkan perokok pemula. Dan alhamdulillah Kota Bogor sudah berjalan sesuai dengan harapan. Ya, lanjut Pak, Bapak, Ibu, lanjut untuk 44. Artinya kalau Kota Bogor itu bersemangat dalam hal untuk menjaga keselamatan, dan saya katakan bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi, itu sebagai dasar dalilnya yang selalu saya katakan sebagai bagian hukum yang mengatur regulasi itu sudah ada. Jadi kalau Kota Bogor bisa, tentunya harapan saya kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan pasti lebih bisa dalam hal melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok dan sedikit menerapkan pelarangan iklan rokok di kawasan-kawasan tertentu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyak bisa membuat inspirasi. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata mungkin yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam kesempatan ini bisa menjadi motivasi ke depan, dan tentunya keberhasilan ini bukan hanya keberhasilan dari kita saja selaku pemerintah, tetapi keberhasilan masyarakat untuk menjaga kesehatan apalagi di masa pandemi. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kembalikan kepada moderator.